Nah, sekarang kalau kita kira-kira bersepakat, Pak Menteri, kita tarik saja manajemen guru ini ke pusat, ya itu akan menjadi solusi menurut saya daripada terkatung-katung seperti ini. Saya nggak tega gitu, Pak Menteri. Jadi kita harus punya juga jiwa kemanusiaan ini, melihat guru-guru kita yang 15-20 tahun mengabdi, walaupun digaji 300.000, Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya hormati, saya banggakan, Pak Wamen, dua Wamen yang luar biasa, yang saya hormati, saya banggakan juga, Bu Sekjen, seluruh eselon 1, dan seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang saya hormati. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman anggota Komisi 10, saya ingin menambahkan beberapa, Pak Menteri, dan menyoroti, pertama terkait dengan ini guru honorer kita. Guru honorer yang tidak terserap di P3K paruh waktu. Nah ini bagaikan bom waktu ini. Setiap kabupaten, seluruh kabupaten se-Indonesia ini pasti jadi persoalan sampai dengan banyak alasan yang disampaikan oleh Pak Kepala Daerah kita. Pertama misalnya SK dari guru honorer kita ini tidak ditandatangani oleh wali kota atau gubernur, tapi ditandatangani oleh kepala dinas, bahkan ada yang ditandatangani kepala sekolah. Tapi kenyataan di lapangan juga bahwa yang ditandatangani bukan oleh kepala daerah, hari-hari ini juga ada yang menerima insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya mereka menerima anggaran dari APBN. Insentif ini kan sumbernya APBN. Terus yang kedua, ada juga yang menerima bantuan D4 atau S1 hari ini. Itu saya temukan di dapil saya di Kabupaten Lombok Barat. Berapa dari mereka mendatangi saya ketika saya di dapil. Dan ini juga ternyata terjadi di daerah-daerah lain, tidak hanya di NTB, tetapi di provinsi lain juga terjadi. Nah, kemudian ada juga yang menerima insentif-insentif yang lain. Bahkan ada yang juga sudah sertifikasi, tetapi kok tidak masuk ke dalam P3K paruh waktu. Nah, yang ingin saya sampaikan Pak Menteri, sepertinya kita harus mendiskusikan ini. Ini persoalan yang tidak mudah sebenarnya. Dengan berubahnya regulasi-regulasi ini, akhirnya sekarang muncul persoalan. Satu, daerah tidak mampu menampung karena alasan anggaran. Yang kedua, kalau misalnya guru-guru kita ini diberhentikan di tengah jalan, artinya diputus kontrak, yang jadi pertanyaan itu mereka akan mengerjakan apa? Di sisi lain, sekolah-sekolah juga membutuhkan tenaga guru-guru kita ini. Nah, sangat ironi ketika yang disampaikan seperti Pak Pur tadi, terus teman-teman yang lain, justru di lembaga lain itu akan mengangkat P3K. Sementara PR-nya di guru-guru kita ini belum terselesaikan. Anggaran pendidikan kita, anggaran pendidikan yang 20% sesuai mandatory spending itu justru kemungkinan akan digunakan untuk mengangkat P3K non-guru di lembaga lain. Ya, kita sebut saja misalnya Badan Gizi Nasional. Walaupun ini masih wacana, tapi kami belum tahu nih sampai sejauh mana komunikasinya, apakah ini benar akan dilakukan atau tidak. Kalau ini benar, maka kami merasa ini tidak adil. Karena guru-guru kita ini sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini. Dari mereka tidak hanya baru honorer, tidak ukuran 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, enggak. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan 20 tahun. Hanya gara-gara kesalahan administratif mungkin ya, ini mungkin kesalahan administratif atau memang ada alasan-alasan lain sehingga mereka akan dirumahkan. Ya tentu dalam hal ini negara harus hadir. Artinya Pak Menteri, kita coba carikan solusi ini. Kita cari jalan keluar ketika daerah tidak mampu, maka tentu
pemerintah pusat harus memikirkan ini. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Ini persoalannya tidak lokal, persoalannya adalah persoalan nasional. Bahkan sampai dengan hari ini, banyak dari mereka juga yang sudah berkirim surat kepada kami di Komisi 10 untuk audiensi. Nah, tentu ini harus menjadi pemikiran kita bersama di saat Presiden hari ini sudah menyampaikan bahwa anggaran pendidikan kita merupakan anggaran dengan kenaikan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menjadi atensi kami di Komisi 10 agar ada solusi. Kalau memang daerah nggak mampu, ya kenapa nggak kita tarik aja manajemen guru ini ke pusat gitu loh. Supaya tidak ada lagi muncul persoalan-persoalan di daerah. Nah, sekarang kan dibalikkan lagi nih. Ketika daerah mengatakan, oh kami nggak mampu karena TKD kami dipotong, anggaran sudah dipangkas dan sebagainya. Artinya hari ini ada fenomena bahwa daerah sudah nggak mampu menggaji guru. Kalau kita hitung Pak Menteri, 20% anggaran pendidikan kita itu kalau seluruhnya seluruh jumlah guru ini kita hitung, kemudian kita sinkronkan dengan ketersediaan anggaran, dan anggaran yang 20% ini peruntukannya benar-benar untuk kepentingan pendidikan, maka saya rasa itu bisa akan teratasi. Nah, sekarang kalau kita kira-kira bersepakat Pak Menteri, kita tarik saja manajemen guru ini ke pusat, ya itu akan menjadi solusi menurut saya, daripada terkatung-katung seperti ini. Saya nggak tega gitu Pak Menteri. Jadi kita harus punya juga jiwa kemanusiaan ini. Melihat guru-guru kita yang 15-20 tahun mengabdi, walaupun digaji 300.000 Pak Menteri. 300.000 gajinya setiap bulan, tapi mereka ya ibadahnya lebih ini Pak Menteri. Kalau dibanding ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ibadahnya lebih hebat, ya saya rasa guru-guru kita hari ini yang hanya 250.000, 300.000 gajinya tiap bulan, tapi setiap hari masuk mengajar. Bahkan mungkin dari siswa-siswi yang mereka ajar ini, ada yang sudah jadi dirjen hari ini, ada yang sudah jadi wamen hari ini. Nah itu. Jadi kita harus, nggak bisa kita biarkan ini, kita harus cari formula. Kalau memang ini ternyata daerah sudah kewalahan, sudah nggak mampu ngurus guru-guru kita ini, ya udah kita bersepakat aja, kita cari manajemennya ke pemerintah pusat. Nah, ini Pak Menteri harus menyampaikan kepada Pak Presiden ini kondisi kita hari ini. Jangan hanya gara-gara mengejar prioritas Presiden, tetapi ada sisi-sisi lain yang harus dikorbankan. Prioritas Presiden harus jalan, tetapi jangan mengorbankan program-program lain yang sudah berjalan terus-menerus. Ya kita nggak tahu misalnya MBG ini mau sampai 5 tahun atau 10 tahun, kita nggak pernah tahu. Tetapi guru-guru kita ini udah belasan tahun Pak. Belasan bahkan puluhan tahun hari ini. Bahkan mungkin ketika kemarin ada yang sudah menerima SKP 3K, besoknya langsung pensiun. Itu ada. Nah inilah yang menjadi perhatian kita bersama Pak Menteri. Kemudian yang kedua yang ingin saya soroti Pak Menteri terkait dengan aset. Aset yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini harus, MOU-nya harus betul-betul dipertegas. Sampai kapan, sampai batasan mana, kemudian membangunnya juga seperti apa. Jangan sampai daerah ini sudah dibangunkan megah, setelah itu kita diusir, setelah itu kementerian diusir. Ini contoh di daerah saya Pak, di BGTK NTB Pak. Saya sebagai wakil dari Nusa Tenggara Barat, sebenarnya berkeberatan sekali ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di situ sudah dibangunkan bagus, tetapi tiba-tiba diusir hanya untuk kepentingan pemerintah Kota Mataram. Nah ini perlu kita tegas di kemudian hari Pak Menteri ketika melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, MOU-nya harus betul-betul tegas dan jelas. Jangan sampai mereka yang mohon maaf saja numpang untuk dibangunkan, nah itu. Ketika sudah jadi megah, akhirnya diusir. Kemudian mau ditukar dengan bangunan yang lebih kecil. Kan ada alternatifnya itu yang Bu Dirjen. Bangunannya kantor dinas pendidikan Kota Mataram kecil Pak. Saya sempat usulkan ke sekdanya itu, kalau mau tukar, gedung wali kota Mataram itu kita tukar, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kantor dinas pendidikan, wah itu nggak usah Pak Menteri. Nah ini
Insya Allah nanti kita akan bantu Pak untuk mediasi dengan teman-teman di Kota Mataram untuk menuntaskan persoalan ini. Karena gedung itu betul-betul bermanfaat untuk pengembangan guru-guru kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bahkan tidak hanya di NTB, Bali Nusra juga ternyata mengadakan kegiatan-kegiatan di gedung itu. Nah, ini sebagai pelajaran ke depan ketika kementerian melakukan MOU dengan pemerintah daerah. Kemudian hal-hal lain tadi juga sudah banyak dibahas oleh teman-teman anggota komisi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pak Menteri. Yang jelas kami di Komisi 10 sangat mengapresiasi capaian-capaian selama 1 tahun, banyak program-program dan luar biasa. Apalagi Pak Presiden tadi sudah menjanjikan 60.000 revitalisasi, ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Tapi kami meyakini ini akan terlaksana karena diumumkan di depan perayaan Hari Guru Nasional waktu itu, Bu Ketua ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ini bisa terlaksana dalam rangka memperbaiki sarana dan prasarana sekolah-sekolah kita yang ada di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.